Kita akan sama-sama persiapan untuk tanggal 26 Juli, gitu ya, dengan tema hidup sebagai warga kerajaan sorga. Sebelum mulai kita mau doa dulu ya. Yuk, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, ketika saat ini Tuhan memperkenankan setiap kami untuk mempersiapkan diri di dalam rangka melayani Tuhan pada ibadah tanggal 26 Juli. Kami memohon biarlah kesediaan kami untuk dipakai oleh Tuhan disempurnakan oleh kuasa Roh Kudus. Sehingga lewat persiapan ini Bapa, kami boleh memahami sehingga akhirnya pun kami boleh memikirkan bentuk pelayanan yang akan kami bawakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan jalannya persiapan ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, teman-teman, untuk tema besok, hidup sebagai warga kerajaan sorga, bacaannya dari 1 Raja-Raja 3, ayat 5 sampai 12. Lalu antar bacaannya ada Mazmur 119. Bacaan keduanya ada Roma 8, ayat 26 sampai 39. Dan bacaan Injilnya ada dari Matius 13, ayat 31 sampai 33, dilanjutkan ayat 44 sampai 52. Ya. Jadi memang untuk tema ini sebetulnya penekanannya itu adalah kita diingatkan bahwa kita ini sudah ambil bagian atau kita ini sudah menjadi warga kerajaan sorga. Nah, ketika kita menyadari identitas kita sebagai warga kerajaan sorga, maka bagaimana kehidupan kerajaan sorga itu boleh juga dihidupi di tengah-tengah lingkungan sekitar kita. Baik itu di dalam lingkungan keluarga, sekolah, pekerjaan, gitu ya, dan juga usaha, kita punya kewajiban ya untuk bisa menghidupi bahwa saya benar bahwa saya ini adalah warga kerajaan sorga. Nah, kalau ngomongin soal kerajaan sorga, teman-teman, kalau di dalam kitab Matius, Injil Matius, itu memang kerajaan sorga itu disamakan dengan kerajaan Allah, gitu ya. Jadi itu dua hal yang sebetulnya sama. Hanya kadangkala pemakaiannya berbeda. Kadang dipakai kata kerajaan sorga, kadang dipakai kata kerajaan Allah, begitu. Nah, ketika kita berbicara soal kerajaan sorga, itu tidak semata-mata berbicara tentang sebuah tempat, ya. Jadi kadangkala kan pemikirannya, oh kerajaan sorga itu nanti kalau kita sudah meninggal ada tempat di sorga dan itu baru kita rasakan nanti kalau kita sudah meninggal. Ya. Sebetulnya konsep kerajaan sorga itu tidak hanya eskatologis atau nanti, tetapi konsep kerajaan sorga itu juga harus dipahami sebagai sebuah suasana. Ya, suasana di mana Allah dia memerintah menjadi raja dan kita ini sebagai rakyatnya kita mau tunduk betul-betul dalam totalitas di dalam kesetiaan penuh kepada sang raja itu. Nah, kalau memang kerajaan sorga itu tidak hanya berbicara soal tempat nanti, tetapi juga adalah sebuah suasana di mana Allah menjadi raja, maka sebetulnya kehidupan orang Kristen ketika masih ada di dunia, itu dia harus bisa menunjukkan bahwa hidup saya dipenuhi dengan suasana di mana Allah bertahta. Ya. Jadi itu identitas dia. Gitu. Kalau dia bilang bahwa
saya ini warga kerajaan surga, ya kehidupannya itu harus menunjukkan bahwa Allah itu betul-betul menjadi panutan, pegangan, teladan di dalam kehidupan dia. Nah, kalau kita berbicara soal teladan, panutan, penghayatan di dalam hidup, memang fokusnya jadi ke dalam bacaan Injil, teman-teman. Ya, di dalam bacaan Injil itu Yesus memberikan perumpamaan tentang bagaimana seseorang itu yang identitasnya adalah warga kerajaan Allah, dia memahami kerajaan Allah dan dia melakukan perintah Allah di dalam kehidupannya. Nah, di dalam Injil itu kita lihat ada 5 perumpamaan dalam kitab Injil. Nanti teman-teman yang ngisi di Minggu sore, gitu ya, boleh ambil salah satunya. Fokusnya mau kemana? Karena ini ada 5 perumpamaan, dan sebetulnya dari 5 perumpamaan ini ada beberapa poin-poin yang mau ditekankan. Nah, jadi boleh nanti ambil mau poin yang mana yang mau ditekankan, ya. 5 perumpamaan ini, yang pertama itu perumpamaan tentang biji sesawi. Lalu perumpamaan tentang lagi. Yang ketiga, perumpamaan harta terpendam. Dan yang terakhir, perumpamaan tentang mutiara yang berharga. Ya. Dan memang kenapa Yesus ketika berbicara soal kerajaan Allah, kok dia pakai acara ngomongnya pakai perumpamaan? Kenapa nggak ngomong pakai bahasa sehari-hari aja, gitu ya, sehingga mudah dimengerti. Ternyata di dalam Injil Matius, kenapa Yesus memakai perumpamaan itu sebagai sebuah penggenapan. Jadi di dalam kitab Mazmur 78 ayat 2, itu memang dikatakan di situ bahwa aku membuka mulut mengatakan amsal atau perumpamaan, aku mau mengucapkan teka-teki dari zaman purbakala. Dan kita tahu bahwa Injil Matius itu sangat kuat muatan perjanjian lamanya. Karena pembaca kitab Injil Matius itu komunitasnya itu komunitas Kristen tapi orang Yahudi. Jadi artinya mereka itu punya latar belakang Yahudi. Mereka ngerti tentang kitab Taurat, mereka paham tentang ajaran-ajaran di dalam kitab perjanjian lama. Sehingga tidak aneh ketika penulis Matius, ketika berbicara soal kerajaan Allah, dia mengutip ya dari kisah perjanjian lama. Dan kisah perjanjian lama ini akhirnya Yesus ambil dan Yesus tambahkan dengan perumpamaan-perumpamaan tadi, 5 perumpamaan. Nah, yang pertama yaitu perumpamaan tentang biji sesawi dan juga lagi. Apa yang mau ditekankan oleh Yesus? Kita tahu bahwa biji sesawi itu adalah biji yang kecil banget, gitu ya. Tetapi ternyata ketika biji sesawi ini tumbuh, maka dia akan menjadi pohon yang besar dan rindang, bahkan juga banyak burung-burung bisa bersarang di cabang-cabangnya. Itu tentang biji sesawi. Dan tentang lagi, hampir sama ya, kalau mau bikin adonan roti itu kan pakai lagi, laginya sedikit aja, gunanya supaya adonannya itu mengembang. Ya. Jadi dari hal yang kecil itu bisa muncul sesuatu hal yang besar. Nah, artinya gitu ya, ketika Yesus memakai perumpamaan tentang biji sesawi dan juga lagi, Yesus mau bilang gini, kehidupan seseorang gitu ya, yang betul-betul menghayati kerajaan Allah, maka dia akan belajar untuk melakukan sesuatu yang walaupun kecil tapi sederhana dan itu menjadi sesuatu yang berdampak luas. Seperti biji sesawi dan juga lagi. Kecil
mungkin nggak terlalu terlihat, mungkin amat sangat sederhana, tetapi dampaknya itu luar biasa. Ya. Sama kayak tadi dikatakan bahwa biji sesawi itu jadi pohon besar dan menarik burung-burung untuk bersalang gitu kan. Jadi tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi apa yang dilakukan itu boleh menjadi sesuatu yang positif buat orang lain. Nah itu poin pertama, ya. Jadi seseorang yang hidup dalam kerajaan Allah adalah seseorang yang mau melakukan hal kecil, sederhana, tetapi itu tidak hanya untuk dirinya, tetapi malah itu berdampak baik untuk orang lain. Nah, lalu perumpamaan yang selanjutnya adalah tentang harta yang terpendam. Ya. Jadi pada zaman Yesus dulu kan memang kita kan belum ada bank ya, belum ada safe deposit box gitu ya. Mungkin emak engkong kita juga masih melakukan hal yang sama. Kalau punya uang, punya emas, biasanya kalau nggak ditaruh di kasur, di bawah bantal atau di mana gitu ya, ada gitu disimpan di mana gitu ya. Ya orang zaman dulu kan seperti itu. Nah jadi perumpamaan harta yang terpendam ini kalau menurut tafsirannya gini teman-teman. Jadi kalau misalnya ada seseorang gitu ya, lalu dia menemukan harta yang terpendam di sebuah ladang atau sebuah tempat, maka dia akan berani menjual harta miliknya sendiri untuk membeli ladang itu. Kenapa? Karena dia tahu bahwa ladang yang berisi harta terpendam itu jauh lebih berharga, gitu loh, ketimbang punya dirinya. Ya, ada sesuatu yang lebih berharga. Begitu. Nah, jadi ciri yang ketiga ya betul ya dari perumpamaan yang ketiga ini, seseorang yang memang hidup sebagai warga kerajaan sorga di tengah dunia ini, dia berani melepaskan apa yang dia punya, gitu ya. Ya baik itu ego, baik itu harta duniawi atau hak-haknya, dia berani melepaskan itu karena dia tahu bahwa ketika dia hidup di dalam ketaatan pada Tuhan, dia akan mendapatkan sesuatu yang jauh lebih berharga. Ya. Ketika dia hidup dalam kesetiaan, dia akan mendapatkan harta yang jauh lebih berkenan ketimbang apa yang dia punya. Dan sama dengan perumpamaan selanjutnya ketika berbicara tentang mencari mutiara yang hilang. Ya. Jadi ya anggapannya adalah ketika seseorang itu mencari barangnya yang hilang, maka dia akan berjuang mati-matian, gitu ya. Bahkan ketika barang itu menjadi sesuatu yang berharga, dia juga berani menjual apa yang dia punya untuk mendapatkan mutiara itu. Jadi hidup orang yang dalam kerajaan surga, dia juga berani berjuang, gitu ya, untuk mendapatkan memang apa yang menurut dia berharga. Jadi berani melepas, ya, tetapi dia juga berani berjuang untuk sesuatu yang dia tahu bahwa ini berharga, ini kekal, ini mulia, gitu ya, dan ini yang dikehendaki oleh Allah. Begitu. Ya. Itu poin ketiga dan keempat. Dan yang terakhir itu perumpamaan tentang pukat. Pukat itu kan jaring yang memang untuk bisa nangkep ikan, begitu ya. Jaringnya besar dan dia bisa nangkep ikan. Perumpamaan ini bisa dua maksud sebetulnya. Maksud yang pertama itu berbicara eskatologis, teman-teman. Bahwa nanti ketika akhir zaman, pukat itu seakan akan memisahkan ikan yang baik dan ikan yang tidak baik. Atau kalau yang besok itu khotbahnya bawang dan gandum, begitu ya, akan dipisahkan dengan pukat. Itu berbicara hal eskatologis. Tetapi juga berbicara soal pukat itu kan mengingatkan kita pada peristiwa di mana Yesus memanggil murid-muridnya dari penjara ikan,
ya, menjadi penjala manusia. Ya. Jadi Yesus memanggil mereka untuk melakukan sebuah tugas misi yang sungguh berbeda, dan itu memang sesuatu yang Tuhan perkenankan untuk mereka. Ya. Nah, jadi memang dari perumpamaan ini yang mau ditekankan adalah hidup orang dalam kerajaan Allah itu adalah hidup yang berani untuk mengevaluasi diri. Dalam arti begini, saya pantas nggak ya jadi ikan yang baik? Atau jangan-jangan selama ini saya sudah menjadi ikan yang tidak baik. Saya sudah belum menjadi penjala manusia? Atau jangan-jangan ya saya masih hidup seperti orang orang dulu, dalam arti yang belum diselamatkan oleh Tuhan, masih hidup saja di dalam dosa, ya, tidak maju hidupnya, berkenan di hadapan Tuhan, gitu ya. Jadi ini berbicara soal mengevaluasi diri sendiri. Gitu. Nah, kalau sudah ngomongin evaluasi, ya maka yang dibutuhkan itu adalah hikmat, ya. Seseorang nggak bisa mengevaluasi dirinya kalau dia tidak punya hikmat Tuhan. Nah, ini yang disampaikan di dalam bacaan pertama, di dalam 1 Raja-Raja, ya. Ketika Salomo meminta sesuatu dari Tuhan, dia tidak meminta harta, dia tidak minta kesuksesan, tetapi dia minta hikmat supaya dia bisa memiliki pengertian mana yang baik dan yang tidak baik. Jadi penting sekali memang bagaimana seseorang yang merasa bahwa saya ini warga kerajaan Allah, ya dia bisa mengevaluasi dirinya, ya. Apakah memang saya sudah menyerupai Kristus, ataukah memang sampai saat ini, ya saya belum punya hikmat, sehingga ya hidup saya pun ya masih seperti dulu saja. Nah, jadi nanti arahnya ke situ sih untuk khotbahnya, ya. Bagaimana perumpamaan-perumpamaan ini mengingatkan kita akan tugas tanggung jawab kita di tengah dunia. Sudahkah kita melakukannya? Ya. Dan teman-teman yang di komisi boleh ambil salah satu fokusnya. Kita bisa diperdalam lagi. Gitu. Ya. Oke, sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan? Aduh. Buka, Ci. Iya, mikir dulu bentar. Baru baca soalnya. Belum baca. Nggak apa-apa. Ya. Ini kalau dilihat dari tujuannya kan umat mengenali sejumlah prinsip dan nilai sebagai warga kerajaan surga. Dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ini berarti yang disampaikan dulu tuh kerajaan surganya itu apa? Kan bukan tadi apa ya kalau aku nggak salah? Ya, Suasana kan tidak berarti. hanya berbicara soal tempat, tetapi juga suasana. Begitu. Kan jelasin itu dulu. Setelah itu prinsip-prinsipnya itu tadi yang poin-poin itu ya. Mau lakukan hal sederhana, dampak itu berani lepaskan yang berharga, sama evaluasi diri. Ya. Evaluasi diri sama eskatologisnya apa di itu juga? Sebetulnya ya itulah, Ci, pengharapannya kan di situ. Bahwa kalau kita tidak mengevaluasi diri, tiba-tiba akhir zaman itu datang kan ya, apakah saya akan terjaling sebagai ikan yang baik atau ikan yang jelek kan begitu loh. Tapi sebetulnya sepertinya tafsirannya itu tidak mengarah ke eskatologis sebetulnya, gitu ya. Lebih ke mengarah pada kehidupan sekarang kan. Karena perumpamaan-perumpamaan yang sebelumnya juga kan itu perumpamaan sehari-hari sekali, gitu. Nggak ngomongin yang eskatologis. Walaupun ya nggak apa-apa sih, itu kan namanya pengharapan. Dia memang lebih banyak ke hal praktis nantinya, dia dari perumpamaan-perumpamaan ini. Perumpamaan dalam kehidupan sehari-hari udah. Salah zaman tukar akan pisahkan anak Tuhan sama 1, 2, 4 berarti. Kenapa, Ci?
Aku nulisnya tadi poinnya berarti ada 4. 3 juga bisa sih, Ci. Yang apa Ya, namanya? Yang eskatologis itu hanya tambahan rada aja angel. lah, Ci. Rada angel ya. Iya. Puyeng nggak, Dek? Hah? Puyeng nggak, Dek? Lagi sebah banget nih, Ci. Sakit banget ini ya nih. Seharian. Aduh. Penampun. Menikmati lah. Dek, mau tanya apa, Dek? Di-mute itu kamu, Dek? Masih di-mute itu kamu? Iya, Dek. Nah, dah. Apa, Dek? Nah, besok tuh paling ceritanya kalau yang buat Minggu Ceria itu tentang apa ya? Jadi kayak kalau misal kita hidup di kerajaannya Allah, dipimpin sama Allah, ya berarti kita pokoknya apa perbuatan-perbuatannya juga harus mencerminkan gitu ya. Ya. Terus habis itu perumpamaannya sebenarnya yang biji sesawi itu sih nyambung gitu loh kan, mumpung anak-anaknya masih kecil. Ya. Jadi melakukan hal kecil, sederhana, tapi membantu papa mama gitu kan berdampak baik. Ya. Iya. Atau bantu teman-teman gitu ya. Misalkan kayak beresin mainan, habis main. Iya. Itu tadi yang Fani bilang, ini kan dijabarkannya dalam 5 perumpamaan. Terus kalau misalnya kita mau ambil salah satunya bisa? Salah satunya aja, Bang? Satu ya? Iya, untuk yang sorenya toh? Iya. Ambil salah satunya aja Ci di dalam. Soalnya poin yang itu lakukan hal kecil itu kan biji sesawi sama ragi kan sama itu sebenarnya. Ya, misalkan itu. Jadi 2 hal itu nanti yang dibahas. Gitu, Ci. Kayaknya buat yang kecil sih enak itu ya, Dek? Iya. Benar. Iya. Enak banget jelas itu. Ya, maksudnya buat anak-anak juga ya. Oh iya, yang harus dilakukan jelas gitu loh. Kalau evaluasi diri kayaknya rada-rada kelapotan ya. Iya, itu kayaknya nanti deh. Pemuda ya, Ci ya. Iya. Pemuda udah harus bisa loh melihat gitu loh. Jadi ya dengan usia saya segini, background saya seperti ini, saya sudah belum ya berdampak baik gitu buat lingkungan sekitar. Maksudnya lebih matang ke pemuda sebetulnya. Atau ya berani melepaskan apa yang dipunya. Ya. Paling enak yang poin 1 ya, Dek. Janjian baik. Kayaknya sering juga aku dengar cerita-cerita tuh yang tentang nomor 1. Ini berarti yang kata pembukanya siapa ya? Minggu ini siapa? Itu kan yang minggu lalu, minggu besok siapa, Ci? Oh, Novi. Alah, kebagian yang ini. Timnya MCA, oke. Wah. Ya wis lah, nanti sambil mikir. Iya, kayaknya untuk yang tanggal 29 kata pembuka mas sebelum firman ambilnya bacaan Injil aja perumpamaan. Soalnya bacaan pertama ngomongin hikmat gitu. Agak susah juga nyambungnya takutnya loh, Ci. Lalu bacaan ketiga ngomongin soal bagaimana Roh Kudus membantu kita begitu. Sebetulnya sih masih bisa disambungkan, tapi kayaknya lebih enak masuknya di perumpamaan itu. Untuk masuk ke Injilnya jadi pas gitu. Ntar dibahas pas di ini, Mbok. Dibahas sama apa? Di khotbahnya. Disinggung maksudnya. Ya, aku akan banyak nyinggungnya Injil, Ci. Gitu. Lebih praktis sih. Ya, jadi yang kata pembukanya ngambilnya sini ya bukan untuk yang panggilan beribadah ya, tapi langsung masukin yang ke khotbah ya. Ya, nggak apa-apa. Nanti kan di khotbah kan aku hanya menegaskan gitu. Oke, ada lagi, Ci? Dek? Ada lagi? Udah sih. Aku udah. Gampang udah ya. Kalau susah bingung. Nggak tahu nanti kalau pas lagi habis doa terus kemutan. Enggak lah. Habis lagi persiapan terus kemutan ya, Ci.
Gak apa-apa lah, ya. Oke, kalau nggak ada, aduh, maaf ya ini. Saya sampai tidak sempat berdandan, nggak sanggup. Nggak apa-apa lah. Ini temanya rumahan. Rumahan. Oke, kalau nggak ada, tutup doa. Ya. Yuk, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kalau saat ini kami boleh bersama-sama mempersiapkan diri di dalam melayani Tuhan. Dan biarlah apa yang sudah kami dapatkan, boleh kami matangkan kembali bersama dengan Engkau, sehingga ketika nanti kami akan memberikan pelayanan, semuanya boleh berkenan, dan membantu jemaat Tuhan, baik dari anak sampai lansia, untuk memahami apa yang dijabarkan di dalam firman Tuhan. Terima kasih Bapak, kami berdoa untuk Cidoni, di dalam setiap pekerjaannya, Tuhan berkati, berikan kesehatan, kekuatan, Ko Anton, anak-anak, kami percayakan keluarga ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami juga ingin mendoakan untuk Dea, yang saat ini masih menanti. Kami percaya bahwa Tuhan tetap mempersiapkan masa depan yang indah dan terbaik untuk Dea. Dan biarlah di dalam masa penantian ini, Dea semakin Tuhan bentuk, Tuhan pakai menjadi pribadi yang dewasa, dan juga tetap setia melayani Tuhan dengan sukacita. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan setiap kami untuk dipakai dan juga disempurnakan oleh Tuhan. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Oke. Sampai ketemu. Ya. Bye-bye. Bye. Matiin aja ya.